teman-teman semuanya, selamat datang di presentasi video kami. Di video ini, kami akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia perpajakan, yaitu mengenai kebijakan angsuran, penundaan, dan fasilitas pembayaran pajak. Berikut adalah anggota kelompok kami. Lalu ada pengertian, pemerintah memberikan berbagai kemudahan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kebijakan ini bertujuan menjaga kepatuhan pajak sekaligus membantu kondisi keuangan wajib pajak tanpa menghilangkan kewajiban pembayaran pajak. Bentuk kemudahan tersebut meliputi 1. Angsuran pembayaran pajak, 2. Penundaan pembayaran pajak, 3. Fasilitas atau insentif perpajakan. Tujuan utama, membantu wajib pajak tetap memenuhi kewajiban pajak serta menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian ada angsuran pajak. Angsuran pajak merupakan sistem pembayaran pajak secara bertahap dalam periode tertentu. Mekanisme ini umumnya diterapkan pada PPh pasal 25, yaitu pembayaran pajak setiap bulan sebagai cicilan atas pajak yang diperkirakan terutang dalam 1 tahun pajak. Ketentuan PPh pasal 25 sebagai berikut. Yang pertama, dibayar setiap bulan. Yang kedua, berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya. Yang ketiga, jatuh tempo tanggal 15 bulan berikutnya. Dan yang terakhir, dapat mengajukan pengurangan apabila penghasilan menurun. Contoh perhitungan angsuran PPh pasal 25, jika pajak terutang seorang wajib pajak badan pada tahun 2023 adalah 120 juta, maka angsuran PPh pasal 25 per bulan dihitung sebagai berikut. Contoh perhitungan PPh terutang tahun 2023 120 juta, maka angsuran PPh pasal 25 yaitu 120 juta dibagi 12 sama dengan 10 juta per bulan. Kesimpulan, wajib pajak harus membayar 10 juta setiap bulan sebagai angsuran PPh pasal 25 pada tahun pajak berikutnya. Selanjutnya ada penundaan pembayaran pajak. Penundaan pembayaran pajak merupakan kebijakan yang memberikan tambahan waktu kepada wajib pajak untuk melunasi pajaknya apabila mengalami kondisi tertentu, misalnya kesulitan keuangan atau keadaan darurat. Syarat pengajuannya, yang pertama, mengajukan permohonan tertulis, yang kedua, menjelaskan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang ketiga, melampirkan laporan keuangan, yang keempat, tidak memiliki tunggangan pajak lain, dan yang kelima, memberikan jaminan apabila diperlukan. Selanjutnya, ada studi kasus contoh penundaan pembayaran pajak. Perusahaan ABC mengalami penurunan omset akibat bencana alam, sehingga tidak mampu membayar pajak tepat waktu. Perusahaan kemudian mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak kepada kantor pajak dengan melampirkan laporan keuangan yang menunjukkan kondisi usahanya. Apabila permohonan disetujui, perusahaan memperoleh tambahan waktu untuk melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Fasilitas pembayaran pajak. Fasilitas pajak merupakan bentuk dukungan pemerintah berupa keringanan atau insentif perpajakan yang bertujuan meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta membantu pelaku usaha. Ada jenisnya yaitu 1. Tax holiday, keterangannya pembebasan pajak sementara. Yang kedua, tax allowance, yaitu pengurangan tarik pajak. Yang ketiga, insentif PPN dan bea masuk, yaitu pembebasan PPN dan bea masuk tertentu. Yang keempat, fasilitas UMKM, yaitu PPh final 0,5% dari omset. Lalu, ada contoh fasilitas pajak. Pemerintah memberikan tax holiday kepada inspektor yang menanamkan modal pada sektor energi terbarukan. Melalui fasilitas tersebut, perusahaan dapat memperoleh pembebasan pajak penghasilan badan selama 5-10 tahun. Pertama, operasional sehingga investasi menjadi lebih menarik. Manfaatnya yaitu 1. Meningkatkan investasi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, membantu pengembangan sektor strategis. Dari materi yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa angsuran, penundaan, dan fasilitas pembayaran pajak merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan memahami mekanisme tersebut, wajib pajak dapat, yang pertama, memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Yang kedua, mengelola arus kas dengan lebih baik. Yang ketiga, menghindari sanksi administrasi.
Yang terakhir, serta memanfaatkan fasilitas perpajakan secara optimal. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua.